gereja menyembah anak Maria. Kebenaran yang mana tuh? Ada Yesus mengajarkan itu? Ada suara yang keluar dari mulut Yesus tentang itu? Tak ada, bang. Jadi inilah saudara-saudara saya Kristen, mengaku dengan mulutnya Yesus itu adalah kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Mengaku dengan imannya Yesus itu kebenaran. Tak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Tapi faktanya, mana kebenaran itu? Kok nyembah Yesus? Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin ini adalah aspek kebenaran nyembah Yesus itu siapa? Dari mana kebenaran itu nyembah Yesus itu? Tak ada. Dari mana aspek kebenaran itu ibadah hari Minggu? Tak ada. Kebenaran makan babi tidak bersunat itu mana polanya? Tak ada. Yesus mengatakan dengan sangat jelas nih di dalam Yohanes 14 nomor 31. Saya kalau jadi orang Kristen malu saya. Yesus mengatakan dunia harus tahu, Indonesia harus tahu, orang Papua harus tahu, orang Barat harus tahu, orang Asia harus tahu, orang Batak harus tahu, orang Toraja harus tahu, orang Manado harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku loh yang kalian tuhankan, melakukan semua aktivitas rutinitas ritual berdasarkan perintah Tuhanku. Lah ente dari mana mendapatkan kaidah-kaidah nyembah aku? Taurat itu kutuk, tidak berlaku lagi. Ibadahnya hari Minggu, makanannya juga makanan-makanan yang menjijikkan. Sementara kitab yang kalian pegang setiap harinya Anda menguraikan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan dia berada di dalam Yesus, Yesus berada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Mampu berbicara, pintar mengurungkai kata, bisa kemudian mengatakan sesuatu. Oh, kami ini adalah pengikut, kami ini adalah jalan kebenaran, kami ini adalah orang-orang yang sudah dijamin. Halo, menyembah dalam roh dan kebenaran adalah khusyuk di dalam berhubungan kepada Allah, tetapi polanya harus sesuai dengan yang diperintahkan. Itu baru disebut benar. Benar artinya tidak salah. Patokan kebenaran harusnya adalah Yesus, bukan yang lain. Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Berarti polanya adalah kehidupan beragama setelah ajaran Yesus adalah kehidupan yang syarat dengan rukun, wajib dan sunnah. Makanya dia mengatakan, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tak datang. Dan apabila ia datang, dialah yang akan membimbing kamu, satu, ke dalam setiap kebenaran. Mana kebenarannya ibadah hari Minggu? Apa patokannya? Ada? Tak ada. Dia yang akan membimbing kepadamu ke dalam semua keadilan. Ini haram, ini makruh, ini tak boleh, ini mubah, ini dan seterusnya. Keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya dia akan mengajarkan konsep-konsep, aturan-aturan yang bergejibun. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dunia mengaminkan, maka dunia diinsafkan dari perlakuan-perlakuan anak Adam dari dosa. Jelas itu. Maka ketika saudara saya mengatakan, kami Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran. Halo, saya minta aspek kebenarannya ibadah Minggu menyembah Yesus mana? Kebenaran itu harus ada pola. Yang disebut kebenaran ketika rambu-rambunya mengarahkan ke kanan, kebenarannya jangan lurus, kebenarannya jangan belok kiri, kebenarannya ikuti rambu, harus belok kanan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Yesus mengatakan dalam kajian Yohanes, di situ ditengarai bahwa Yesus pernah mengajarkan, dan inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Mana perintah ibadah Minggu? Mana perintah menyembah Yesus? Mana perintah menjadi Kristen? Mana perintah jangan makan babi? Makanlah babi, janganlah bersunat. Mana perintah-perintah itu? Ternyata nyantolnya di Paulus.
Saudara-saudara ini mau nggak dikatakan sebagai pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Oh, nggak mau kami ada pengikut Yesus. Faktanya, perintah siapa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Hidup menurut perintahnya. Makanya dalam Matius 28 nomor 20, pergilah ke seluruh dunia katanya. Ajarkan semua yang telah kuperintahkan. Saya mau jadi Kristen, mau saya. Tapi tolong, tunjukkan perintah Yesus untuk saya menjadi Kristen. Tunjukkan perintah Yesus untuk saya menyembah Dia. Tunjukkan perintah Yesus untuk saya ibadah minggu. Tunjukkan perintah Yesus untuk kemudian saya mengikuti agama Katolik. Agama Vatikan, agama Romawi. Tunjuk. Tak ada. Pingin. Kenapa? Di Islam itu ribet. Dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan perintah-perintah aturan. Tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh. Sedangkan kalau saya masuk Kristen, halilintar, saya bebas mau ngapain aja. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Bebas saya, bebas. Oh, ada Bang Suma, apa tuh? Tidak boleh berzina. Kata siapa? Kata siapa? Di Bible ada. Di Bible mana? Perjanjian Lama? No. Di Perjanjian Lama itu semuanya sudah dimatikan dengan matinya Yesus. Lalu ada loh perintah Paulus. Ya udah, saya tidak mau ikuti Bapak Paulus. Saya nggak mau. Saya mau Bapak yang di langit. Dan perintahnya ternyata sudah habis, mati semua. Setelah Yesus mati, maka semua perintah habis, selesai. Masuk Kristen bebas, bebas. Nah itu dia Bang. Jadi kalau 30 detik, kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, demi Allah, saya tidak menemukan di Kristen sedikit pun. Rohnya tidak dapat, kebenarannya tak ada sama sekali. Demikian. Ya Bang Juma, terima kasih. Sama Bang. Ya saya mau bacain di Bang Juma ya. Silakan. Karena dia tadi Yohanes 13:20 begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Juga Lukas ada di Lukas 10 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 23 begini, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi di Bible ini, karena di Yohanes 3:16 itu kan karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, yang Dia karuniakan anaknya. Jadi anak ini yang harus disambut, yang harus diterima. Waktu menerima anak, itu menerima Bapa. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari Dia itu menerima Bapa, bukan menerima diri orang itu, tetapi apa yang Dia lakukan, Dia kerjakan, atau yang Dia hidupi. Jadi Bapa memiliki hidup. Hidup itu ada dalam kasih, karena kasih itu diberikan kepada anaknya, anaknya memiliki hidup. Yang diberikan anak kepada dunia juga tentang hidup itu, yaitu kasih itu. Jadi kalau kita menerima Yesus, itu menerima kasih dan kehidupan itu sendiri. Nah otomatis itu menerima Bapa. Intinya sih sebenarnya, jadi bukan orang yang mengaku Yesus itu Tuhan atau Juru Selamat atau lain, tetapi menerima kehidupannya. Tadi yang abang baca katakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu benar sekali. Jika engkau mengatakan ada di dalam Dia, kamu wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Kehidupan itu yang dianugerahkan. Jadi sebenarnya kita harus terima itu kehidupan itu. Makanya ada di TikTok lagi ramai itu ada Kristen progresif. Jadi kalau orang menjalani kehidupan ini seperti yang Yesus jalani, yaitu di dalam kasih, dia memiliki hidup kekal itu, maka dia akan ke sorga.
Ya memang diprotes ya kebanyakan orang Kristen karena secara doktrin-doktrin, secara tulisan atau literal Alkitab mengatakan kalau kamu tidak percaya Yesus, pengertiannya percaya seperti saya percaya kepada Bang Zuma. Padahal kalau saya percaya Bang Zuma, itu harusnya saya seperti Bang Zuma. Waktu bicaranya, ngomongnya, logikanya, waduh sama seperti Bang Zuma, saya jadi seperti Bang Zuma, sehingga Bang Zuma ada di mana, saya ada di situ. Demikianlah Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di mana aku ada, kamu ada. Jadi sebenarnya kehidupan itu yang seperti Yesus, kalau aku di mana ada, kamu ada, karena sama hidup itu sendiri. Jadi namanya apa, aturan-aturan untuk melakukan ibadah itu nggak salah bagi saya, boleh dibuat ada, tapi menurut saya tidak juga boleh, karena Yesus sendiri yang mengatakan sendiri. Jadi sudah waktunya, sudah tiba saatnya. Jadi menyembah Tuhan itu udah nggak di Yerusalem lagi, udah nggak ada di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau mau dilakukan boleh, gitu maksudnya. Yang intinya bahwa inti atau nafas atau esensi dari hukum itu yang adalah kasih. Itu yang harus diamalkan. Paling utama itu. Orang boleh berdoa sehari 4, 5, 6 kali, boleh, nggak masalah. Yang penting hasilnya, kan begitu. Ini pandangan saya dari apa yang saya baca, gitu. Nah, Bang Zuma begini, ada di TikTok ya. Ada yang TikTok dia mengulas, mungkin ya dia menjawab dari apa yang seringkali keinginan dari teman-teman Muslim, mau ada aturan. Dia bilang begini nih, kalau aturan diberikan itu biasanya menurut yang di TikTok nih, itu biasanya kalau untuk anak-anak kecil itu aturannya diberikan. Semakin dia kecil aturannya banyak. Nanti semakin besar aturannya udah semakin berkurang, dewasa berkurang. Berarti semakin dewasa sekali dia udah nggak ada aturan, tapi dengan pengertian. Nah, disinilah perbedaannya. Maka kenapa kitab atau Bible tidak ada aturan dalam menyembah Tuhan? Karena sudah dianggap dewasa. Jadi kamu sudah harus mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, yang tidak boleh dan boleh. Nah, makanya tidak ada dibuat aturan. Karena apa? Kalau aturan dibuat oleh Tuhan itu sendiri, itu harus ditepati. Sekali melanggar punya konsekuensi hukum. Nah, bangsa Israel itu kenapa dia di bawah bayang-bayang hukum, bayang-bayang maut? Karena hukum yang dibuat itu mereka tidak bisa menggenapinya. Selama hidupnya mereka itu dibayang-bayangi hukuman, kutuk itu. Sampai ada orang yang menggenapi dan dibawa mati, sehingga hukum itu mati, ikut ke bawah mati. Merdekalah dia. Tapi bukan berarti merdeka untuk berbuat jahat, berbuat salah. Merdeka dari hukuman. Nah, sekarang ayo hidup untuk Tuhan. Sebagaimana kamu harus hidup, yaitu mengasihi sesama. Udah nggak perlu lagi yang menyembah di dalam ke Yerusalem itu. Tapi kalau kamu mau lakukan nggak masalah, mau sunat mau apa itu boleh aja, karena sudah tidak ada apa namanya sanksinya. Sama seperti aturan ya, hukum pakai masker. Ya kalau kamu nggak pakai masker pasti kena sanksi, kena hukuman. Sekarang hukum itu telah dibatalkan, sudah tidak berfungsi. Mau pakai boleh, nggak boleh. Kalau kamu mengerti, waduh tempatnya berabu atau berasap, kamu rasain, pakailah, pakai. Tapi kalau merasa kamu nggak, buka. Tapi kalau kamu imunitas lagi baik, nggak masalah, ya nggak masalah gitu. Intinya dengan pengertian itu sekarang bagaimana supaya manusia itu memiliki kesadaran untuk hidup sehat, untuk masker nih ya tadi ya. Nah, tetapi dalam kehidupan itu bagaimana kamu tidak berbuat jahat. Karena Yesus mengatakan orang yang berbuat jahat itu yang tidak dikenal. Di Hosea 4 ayat 6. Di situ mengatakan ya, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Apakah mereka tidak mengenal? Mengenal Tuhan itu Esa. Tetapi dalam perilakunya mereka suka membunuh, berbuat jahat, menumpahkan darah. Ini yang dikatakan tidak mengenal. Begitu juga di Yeremia 4 ayat 22 mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Mereka hanya pintar, pandai berbuat yang jahat. Mereka tidak punya pengertian. Jadi mengenal ini itu ditentukan dari perbuatannya, bukan dari pengakuan mulutnya.
Ya sangat baik, mulut mengaku, hati juga berperilaku yang benar. Tapi kalau dia orang mengakui juru selamat Tuhan, lalu dia bisa menguraikan, tapi perilakunya jahat, merendahkan, sombong sama orang lain, ya itu dikatakan tidak mengenal. Kalau saya boleh baca begini Bang Jema di dalam 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini mengerti kata mengenal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, dia itu cinta. Kalau orang mengaku kata dia kenal Tuhan yang penuh cinta, dia tidak mencintai sesama, dia tidak mengenal. Nah itulah untuk menjelaskan apa yang ada dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Bang. Ya kan gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kata mengenal ini adalah orang untuk mengasihi. Di dalam kasih itu ada hidup. Nah itulah hidup yang kekal. Ya nggak salah, orang boleh mengenal, emang dia harus mengenal yang satu-satunya, itu yang mengajarkan kasih. Coba tanpa dia nggak ada kasih itu. Hanya Tuhan itu yang kasih, itu pasti mengajarkan kasih. Tuhan yang lain pasti enggak. Dan Yesus yang diutus itu juga menerima kasih, menerima hidup, itu juga yang diajarkan. Sehingga di dalam ayat 14 kan begini, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Jadi mereka itu murid-murid Yesus menerima firman dan hidup itu bukan dari dunia, sama seperti Yesus mengatakan aku bukan dari dunia. Karena apa? Menerima hidupnya Bapa itu yang berasal dari surga, dari atas. Nah apa yang diterima firman itu di dalam ayat terakhirnya, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasih yang mempersatukan itu Bang. Karena Tuhan itu kasih, Yesus menerima kasih dan hidup dalam kasih, dan orang yang hidup dalam kasih bersatu, menyatu dia dalam kasih itu. Sehingga di mana Bapa ada, Yesus ada, semua orang yang berbuat kasih di sana pasti ada. Ya demikian dulu Bang. Lanjut, mungkin ada teman yang lain. Ya baik. Terima kasih. Kata Yesus gini Bang, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana Anda bisa masuk ke tubuh pengajaran Yesus? Ternyata agama Anda mencerminkan tak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tolong tunjukkan perintah Yesus yang terkait dengan kebebasan dari aturan. Tunjukkan ke saya. Di sini ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus perintahnya itu adalah untuk saling mengasihi. Iya, mengasihi ini dulu Bang. Yeah. Kalau mengasihi Tuhan kan itu sudah jelas. Kristen tak mungkin lolos, karena Kristen itu tidak lagi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa artinya? Bukan bermanis-manis mulut kayak orang munafik, tidak. Betul. Mengasihi Tuhan itu Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan dan perintahnya. Kristen tidak bisa di sini dia. Kristen sudah tidak bisa, karena Kristen tidak punya aturan, Kristen tidak ada ketetapan. Jadi mengasihi Tuhan, Kristen gagal. Kedua, Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Elohim itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Kristen tidak bisa, jadi gugur. Dia Kristen tidak bisa mengasihi Tuhan, karena Kristen adalah agama yang tidak lagi mengikuti aturan Tuhan. Sementara untuk mengasihi Tuhan, wajib hukumnya, kemudian mentaati ketetapan, aturan dan hukum-hukumnya. Kristen tidak masuk golongan itu. Nah sekarang Yesus, apakah Kristen ini termasuk golongan yang mengasihi Yesus? Ternyata juga tidak. Jadi benar-benar bullshit. Kasih tapi bullshit, omong kosong. Sekarang coba Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
tolong tunjukkan satu perintah Yesus kepada Kristen agar Kristen menyembah dirinya. Satu aja bang, biar kita tahu apakah benar Kristen ini agama kasih. Silakan. Ya, di dalam Yohanes 15:12 kan begini dia mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah kasih ini untuk saling mengasihi itu lebih tinggi dibanding hukum-hukum yang dibuat oleh bangsa Israel itu, bang. Enggak, yang saya tanya, jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kalau yang dikatakan tadi kasih-kasih, saling mengasihi, oke. Yang saya maksud ini perintah menyembah Yesus itu mana? Nah, jadi kalau menyembah itu begini, bang. Inti menyembah di dalam kekristenan itu sebenarnya ketaatan, bang. Jadi sama Iya, seperti gini. ketaatan. Betul. Jadi kalau saya taat kepada abang nih, disuruh ngapain aja saya taat. Oke, Turut. nah mana Sampai- perintah Yesusnya untuk menyembah dirinya mana? Ya, maksudnya begini. Kan saya tadi jelaskan, misalnya ya, Abang Juma suruh saya beli A, beli B, saya turutin. Suruh kerja ini, kerja itu, sampai suruh bersihin got, saya turutin. Orang akan melihat, kamu kok mau aja sih disuruh Bang Juma ke got, kamu nyembah dia ya. Nah, jadi menyembah itu menaati, gitu Bang. Bukan, Jadi bukan. artinya gini, jadi seluruh kehidupan Yesus kalau diteladani, itulah menyembah Yesus. Oh enggak, bukan Itu gitu. menyembah Bapa. Itu salah, salah. Gimana? Yang saya tanya ini, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kita lihat di Kristen ini adalah menyembah manusia Yesus. Perintah Yesus mana yang mengarahkan Anda kemudian menyembah dirinya? Tunjukkan satu data aja. Ya memang data itu tidak ada. Nah, tidak ada. Pengertian menyembah kan begini bang. Beribadah, menyembah, mempertuhankan Yesus, itu loh yang kumaksud. Iya, jadi kan ada kata proskuneo ya, abang tahu Ya, kan itu betul. tunduk, sujud, bahkan tersungkur kan gitu ya. Itu kan secara badani gitu ya, secara fisik tunduk, sujud. Ya, perintah Yesusnya yang saya tanya. Jadi karena arti luasnya yang dipakai di dalam kekristenan, bahwa arti luasnya adalah memberi nilai tinggi kepada siapa kita taat. Nah, kepada siapa kita taat itu kita menyembah. Iya, sekarang begini bang. Gimana ya? Yesusnya memerintahkan menyembah kepada dirinya atau kepada Bapa? Kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau kamu menerima aku, kamu menerima Bapa. Ngerti, jelas nggak bang? Iya, Jadi ngerti, betul. hidupnya Betul. Yesus itu, kalau kita ikuti, kita teladan, itu kita menyembah Yesus, tetapi bukan menyembah Yesus karena menyembah Bapa. Loh, Karena itu dari Bapa. Makanya muncul perintah. Hmm. Muncul perintah menyembah hanya kepada Bapa. Perintah nyembah Yesusnya mana? Itu yang saya tanya. Iya, nggak ada menyembah Yesus, Ya semua menyembah udah, Bapa. berarti percuma kalian beribadah kepadaku, sedangkan yang kamu lakukan adalah perintah manusia. Kan begitu poinnya tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, kan? Iya. Nah, sekarang ada nggak utusan Yesus mengajarkan dari murid-murid yang ke-12 ini agar menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Dalam pengertian menyembah yang abang mengerti dengan sujud-sujud itu tidak bang, tetapi Nggak ada, menaati kan? kehidupan. Jadi Nggak ada, kan? yang 1 Yohanes 5:12 begini ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Memiliki anak, itu beda dengan ya. menyembah, Bang. Iya. Bukan. Memang sih menyembah katanya ini beribadah. berbeda. Kan Yesus kepada iblis aja, Yesus mengatakan hanya kepada Bapakmu aja lah engkau harus mengabdi, hanya menyembah. Iblis aja diperintahkan kayak begitu. Nah sekarang yang saya minta, Kristen keciduk kemudian menyembah manusia, yaitu Yesus. Sementara Yesus datang mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan. Nah sekarang yang kita minta ini perintah Yesusnya, ketika Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah mana perintahnya? Ya perintah Yesus di dalam Bible cuman itu, disuruh mengasihi bang. Berarti tidak ada kan perintah menyembah Yesus, tidak ada kan? Iya, tidak ada menyembah Nah, Yesus. terus kenapa Adanya, Kristen menyembah Yesus? waktu Yesus mengatakan perintahku, itu juga bukan perintahku itu Yesus, perintahku itu perintah Bapa. Iya, Iya kan? mana perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana? Baik perintah dari Bapa atau perintah dari Yesus, mana? Ya, jadi
memang ada sedikit begini ya bang, harus dimengertinya bahwa kalau anak yang diutus, waktu orang tuh nerima anak sepenuhnya dia bergaul dengan anak, itu dia bergaul dengan bapak bang. Abang cuma ngutus anak abang ke saya hormati sekali anak abang, saya bergaul dengan itu, saya bergaul dengan abang. Iya, maksudnya Begitu, Bang. Karena perintah perintah anak saya agar saudara menyembah ke saya, bukan menyembah Iya. kepada anak saya. Iya. Kenapa anak saya yang disembah? Bukan menyembah anaknya bang, karena kehidupan itu yang diikuti, diteladani. Kan tadi ada satu Yohanes Yesus kalau diteladani menyembah kepada siapa Yesus itu? Bapa. Ya, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Yesus itu pengertiannya menyembah Yesus itu menyembah Bapa bang, karena kan kehidupan itu sendiri bang yang diteladani. Gimana ceritanya menyembah Yesus, menyembah Bapa? Gimana ceritanya? Iya, sebab yang dijalani oleh orang Kristen itu kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, kehidupan Yesus itu kan menyembah Bapa. Nah, terus Nah, jadi kenapa kalau- menyembah Yesus? Karena apa? Yang dianugerahkan ke dalam dunia ini yang nampak itu hanya Yesus. Iya, Bapa nggak kelihatan. mana perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana? Bukan arti menyembah dalam menyembah seperti saya menyembah di depan orang itu menyembah sujud-sujud, bukan. Lah, faktanya Yesus dituhankan. Yesus disembah oleh orang Kristen. Ini yang kita minta. Kalau berkaitan dengan itu, Bang, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Aku Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Itu kata Yesus. Terus kenapa kemudian itu utusan justru yang disembah? Ya, jadi pengertian menyembah yang berbeda gini. Ya, coba saya baca di sini aja ya. Jangan pengertian menyembah, saudara Suki. Kristen menuhankan Yesus, sudah selesai, tidak usah lagi. Oh, kami menyembah Yesus itu bukan seperti menyembah Tuhan lah. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang mengambil daging manusia menurut iman Kristen. Maka saya tanya, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ya kebetulan saya berbeda bang. Saya tidak mengatakan Yesus itu Bapa, bukan. Dia anak Bapa. Tapi dituhankan juga. Dituhankan dalam pengertian bahwa Tuhan satu-satunya yang tunggal itu Bapa. Terus ada Tuhan baru, nama Yesus. Tuhan itu kan penguasa satu-satunya di jagat raya ini adalah Bapa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia punya kuasa. Lalu kuasanya ini diserahkan kepada Yesus untuk membimbing, memimpin seluruh ciptaannya termasuk manusia. Gitu bang. Begitu Yesus datang mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, penyembahan itu ketaatan bang. Ketaatan kepada Yesus itu ketaatan kepada Bapa. Sebab yang Yesus jalankan itu ketaatan kepada Bapa. Dia contohkan, ini loh, taat kepada Bapa begini. Nah, setiap orang lihat Yesus lalu dia menaati Yesus, itu menaat kepada Bapa sebenarnya. Kalau Yesus ditaati nih, orang itu yang menaatinya menjadi Kristen atau menjadi Yahudi? Ya, kalau mengikuti Yesus Kristus sih jadi Kristen dong. Kalau mengikuti kan Yesus tidak mungkin dituhankan. Iya. Nah, itu dia makanya. Soal ada Kristen mengatakan Yesus Tuhan, pengertiannya mungkin beda-beda ya. Kalau saya mengatakan Yesus Tuhan itu penguasa bang, penguasa yang diberikan. Kalau ada kan teman Kristen mengatakan dia penguasa, ya termasuk juga dia Bapa, kan gitu. Nah, inilah yang mengatakan ada tiga pengertian situ ya. Artinya kan menduakan Tuhan, menganggap Yesus juga adalah Tuhan. Kalau perantara beda lagi. Ini betul-betul dituhankan. Ya, jadi sebetulnya ini bicara tentang kehidupan. Semua nabi itu kan perantara. Iya, benar. Nah, tapi Yesus ini tidak. Yesus ini dituhankan, memang dia dianggap Tuhan, penjelmaan Tuhan alias Tuhan junior. Ya, memang yang dianugerahkan itu, yang dianugerahkan Bapa kepada dunia ini adalah kehidupan. Ini kehidupan anak ini nih, supaya kamu menjadi anak lagi. Karena apa? Adam dan keturunannya itu sudah jadi tidak anak yang bandel. Nah, sekarang kamu nih lihat nih anak yang teladan nih, kamu ikutin supaya kamu kembali kepada Bapa. Iya. Kalau Yesus diikutin, cara ibadah Yesus sama nggak dengan cara ibadah Kristen?
ibadahnya Yesus bagaimana bang? Kan dia cuma taat aja, melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa. Nah, Dan kehendak saya- bapaknya itu ada nggak? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ada nggak? Ya Yesus di sana waktu di zaman Yahudi ya dia tidak mengikuti apa yang sekarang dijalani orang Kristen bang. Nah, Orang itu dia Kristen- makanya. Anda tahu. Hmm. Tapi ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata segala perintah Yesus itu tidak ada yang mengantarkan menjadi Kristen. Nah, salah satu perintahnya kan begini juga bang, bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan atau mengharamkan, tapi yang keluar dari hati. Jadi bicara kehidupan itu bang. Itu sikap termasuk hati. babi. Itu termasuk babi. Iya, Apa iya. hubungannya? Inilah in- di mana Yesus mengatakan di situ terkait babi? Tak ada. Bukan, maksudnya begini, karena apa? Sejak Nuh ya, sejak air bah dihukumkan kepada dunia nih, manusia di dunia, sejak saat itu Nuh diperintahkan semua binatang merayap boleh kamu makan. Sebab apa? Tubuh ini pasti akan mati, jadi udah nggak ada gunanya lagi. Ya, Yang itu dia. diutamakan Itulah hebatnya rohaninya. Kristen, karena perintah Tuhan pun dianggap kemudian tidak berlaku lagi. Tolong Gitu. tunjukkan kepada saya, Bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi? nggak ada bang. Dia Nah, memang terus kenapa harus kenapa Kristen membatalkan Taurat? nggak ada yang dibatalkan bang. Jadi Loh, kan ada dua ayat kenapa bang. menyembah Yesus? Ada dua ayat di Roma 3 ayat 31 kan di sini mengatakan nih, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Meneguhkan. Kata siapa Iya, tuh? Kata siapa? Paulus. Paulus. Iya. Kalau di dalam hukum Taurat, babi itu haram atau halal? Itu haram bang. Haram. Kalau di dalam Kristen, babi itu haram atau halal? Halal bang. Nah, halal. Apakah itu membatalkan atau tidak? Itu dibatalkan bang berarti. Dibatalkan. Iya. Jadi omong kosong Paulus kami tidak membatalkan itu benar atau tidak? Ya, memang hukum Taurat itu kan terbagi 3. Nah, itu dibagi-bagi lagi kitabnya Iya, orang. memang. Dibagi lagi. Bukan dibagi bang. Maksudnya gini, kan ada dasar hukum utamanya itu adalah 10 perintah itu, hukum kasih. Di mana Lalu ada- dikatakan di dalam Taurat bahwa hukum itu terbagi 3? Taurat itu Nggak di ada, mana? tapi Nggak ada. kita- Itu cuma nggak akal-akalan gereja. Bukan Ini- akal-akalan, tapi dari segala yang tertulis di sana kita bisa rangkum 3. Nah, Jadi itu ada hukum kan akal-akalan. ibadah, hukum sipil, lalu hukum Taurat itu. Kata yang Yesus dibatalkan apa, tuh Bang? ibadah, hukum ibadah. Kata Yesus apa, Bang? Matius 5:19. Matius Boleh nggak? 5:19. Boleh nggak Nah, itu dibatalkan begini. yang lain? 5:19. Ya karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Boleh Ya. nggak menghilangkan haramnya babi? Perintah hukum Taurat ini yang intinya bang, Lah, yang paling utama. terkecil, Iya. meskipun yang paling terkecil kata Yesus kan. Nah, yang terkecil itu begini bang. Jadi yang terkecil itu artinya yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu yang tidak nampak oleh bangsa Israel. Waduh. Jangan membunuh. Ini bang. Aduh, Orang serba Israel kan akal-akalan. melihatnya kan jangan membunuh. Dia berpikir kalau membunuh itu pasti ada orang yang dibunuh. Nah, Yesus mengajarkan yang terkecil itu ada